Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah biiznillah ta'ala, atas taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kajian umum bertema metode Islam dalam mendidik anak bersama Ustadz Wira Bahrun Al-Bangkawi hafizahullah, yang alhamdulillahi ta'ala sudah ada di hadapan kita. Sebelum pemaparan materi dari beliau, ada beberapa hal yang kami umumkan. Di antaranya, insyaallah pemaparan materi dari Al-Ustadz dimulai pukul 9.40 sampai dengan 10.40. Kita istirahat 10 menit bagi hadirin dan hadirat yang ingin ke kamar kecil dipersilahkan. Kemudian dilanjut kembali pemaparan materi sampai pukul 11.15. Kemudian setelah itu ada kuis bagi ikhwan dan akhwat. Selanjutnya diharapkan kepada hadirin maupun hadirat segera ke majelis ta'lim dan mengisi tempat yang kosong terlebih dahulu. Dan mohon menjaga adab-adab dalam majelis ilmu. Itu saja yang dapat kami umumkan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di mana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, apabila kita coba untuk menghitungnya, maka tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Maka niscaya
kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan termasuk nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita semua, itu adalah nikmat menjadi seorang muslim. Nikmat menjadi seorang muslim. Apabila kita dapati, kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ini. Bahkan untuk mengambil contoh yang lebih ekstrim lagi, Nabi SAW itu memiliki seorang paman yang bernama Abu Talib. Di mana Abu Talib ini adalah orang yang sering menolong dakwah Islam. Sering menolong dakwah Islam, terutama pada awal-awal Nabi SAW diutus. Orang yang mencurahkan jiwa dan raganya untuk menolong Islam. Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia? Al-jawabu la. Ketika Abu Talib ingin menghembuskan nafas terakhirnya, ketika dia ingin wafat, Rasulullah SAW berusaha untuk agar pamannya ini masuk ke dalam Islam. Kata Nabi SAW, "Qul ya ammi, la ilaha illallah." Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimatan ahajulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang bisa aku pakai hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Paman beliau, Abu Talib, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas kekafiran. Ini menunjukkan bahwa nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat besar, yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua manusia. Hanya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan padanya yang berhasil mendapatkan nikmat Islam. Untuk itu marilah kita jaga nikmat ini, agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya untuk kita. Caranya apa? Caranya adalah dengan thalabul ilm. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Dengan senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkannya. Kalau kita tidak jaga nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin akan cabut suatu saat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahnya. Nah, bersyukurnya dengan apa? Dengan cara tadi. Kita talibul ilm, kemudian mengamalkan ilmu yang kita peroleh. "Wala in kafartum," kata Allah, "inna adzabi lasyadid." Apabila kita kufur, maka kata Allah, azabku itu sangat pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi orang-orang yang tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain nikmat al-Islam, di sana ada nikmat besar yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat dianugerahkannya kepada kita anak keturunan. Nah, ini merupakan nikmat yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian dari diri kalian itu apa? Istri-istri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan menjadikan dari istri-istri kalian anak keturunan dan cucu-cucu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa razaqakum minat thayyibat." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi kita anak keturunan, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga perlu kita ketahui bahwa seseorang kadang-kadang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa anak laki-laki. Ada pasangan yang diberikan oleh Allah anak laki-laki semua. Ada juga pasangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan anak perempuan semua. Ada juga yang dianugerahkan anak perempuan dan anak laki-laki. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang atur. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yahluku ma yasha." Nah, bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yahabu liman yasha'i inatha."
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki inatha, anak-anak perempuan. Wa yahbu liman yasha'i dzukura. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sekaligus laki-laki dan perempuan. Sekaligus laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'i aqima. Dan juga Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan seseorang itu tidak punya keturunan. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang atur. Kata Allah kemudian menutup ayatnya dengan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Jadi semuanya itu ketika Allah menganugerahkan kepada sebuah pasangan, anak laki-laki atau anak perempuan, semuanya itu adalah dengan ilmu dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah pasangan itu anak keturunan, Allah jadikan anak keturunan itu sebagai perhiasan, sebagai hiburan bagi pasangan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-walu wal banud zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak keturunan adalah zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba. Dan adapun amalan-amalan saleh itu amalan saleh yang kekal itu lebih baik di sisi Rabbmu. Baik dari sisi pahalanya maupun dari sisi pengharapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina. Telah dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat dari wanita dan juga anak-anak. Jadi telah dihiasi bagi manusia kecintaan mereka terhadap wanita dan anak-anak. Dan juga wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Dan juga kecintaan mereka terhadap perhiasan dari emas dan perak. Wal khailil al musawwamah, dan juga dari kuda-kuda yang tertambat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal an'ami wal harth, dan juga hewan ternak dan lahan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi yang namanya anak-anak itu termasuk mata'ul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itulah sebaik-baik tempat kembali. Ini semua menunjukkan bahwa anak selain menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga menjadi hiburan dan perhiasan bagi kedua orang tuanya. Tapi ini yang perlu kita ingat sekarang. Ini yang perlu kita ingat sekarang, bahwa anak itu tidak hanya merupakan anugerah. Tidak hanya merupakan hiburan bagi kedua orang tuanya. Tapi anak itu juga merupakan cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah." Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa artinya fitnah? Artinya fitnah adalah imtihanan wa ikhtibaran, ujian dan cobaan bagi kalian. Jadi anak tidak sekedar untuk menghibur kita, bukan sekedar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga fitnah, sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apakah ketika seseorang dianugerahkan anak, dia menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk menambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah menjerumuskan dia sibuk dengan anaknya, sehingga dia pun lalai dari ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu perlu tahu apa tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Sehingga apa? Fitnah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala ini bisa mereka tangani. Bisa mereka tangani sesuai dengan bimbingan agama. Kenapa? Karena orang tua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang tua yang punya anak, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti bagaimana dia mendidik anaknya tersebut. Demikian juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Jadi perhatikan ayat ini bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah kita menjaga diri kita sendiri, tapi menjaga keluarga kita, dan termasuk di dalamnya anak kita, anak keturunan kita. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Ketika mentafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Addibuhum wa allimuhum." Addibuhum apa artinya? Ajari mereka adab. Diajari adab anak-anak tersebut. Wa allimuhum, dan didiklah mereka. Berikanlah pendidikan kepada mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga anak keturunan kita, artinya apa? Haruslah anak-anak tersebut kita ajari adab yang baik, dan juga kita didik dengan pendidikan yang Islami. Kenapa? Karena suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika lahir generasi yang saleh, ketika kita berhasil menciptakan generasi yang soleh, kebaikannya akan kembali ke siapa? Kembali kepada orang tua. Bukan hanya kembali kepada anak itu sendiri, tapi kembali kepada orang tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila seorang anak Adam itu meninggal, inqata amaluhu, maka amalannya itu akan terputus. Illa min salas, kecuali 3 orang. Yang pertama apa? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Seseorang mensedekahkan sesuatu yang kemanfaatannya itu masih bisa dirasakan oleh umat walaupun si pemilik sedekah telah meninggal dunia. Misalnya seseorang membangun masjid. Selama masjid tersebut dipakai oleh kaum muslimin untuk beribadah, maka walaupun dia sudah meninggal dunia, dia tetap akan mendapatkan pahala dari bangunan tersebut. Atau seseorang membuatkan sumur, kemudian kaum muslimin mengambil faidah dari sumur tersebut, maka pahalanya akan tetap mengalir walaupun orang yang mensedekahkan, mewakafkan sumur tersebut telah meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au ilmin yuntafa'u bihi," atau ilmu yang bermanfaat. Jadi apabila seseorang telah meninggal dunia tapi dia pernah mengajarkan ilmu yang walaupun dia telah meninggal dunia, ilmu ini tetap dipakai. Sebagai contoh, seorang guru mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran kepada anak-anak. Selama
anak ini membaca Al-Quran, walaupun guru tersebut telah meninggal dunia, maka pahalanya tetap mengalir. Kemudian muridnya ini kemudian mengajarkan orang lain lagi, maka pahalanya semakin berlipat ganda. Ini keutamaan orang-orang yang menjadi guru. Jadi seorang guru hendaknya itu berbesar hati. Hendaknya merasa bangga. Karena mereka memiliki pekerjaan yang sangat mulia. Yang akan mengalir tetap pahalanya walaupun mereka nanti meninggal dunia. Jadi niatkan dengan ikhlas ketika mengajarkan anak-anak membaca alif bata. Bahwa ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang akan menjadi sumber pahala ketika dia meninggal dunia. Dan yang ketiga, dan ini yang menjadi syahid atau menjadi perhatian kita dalam hadis ini, kata Nabi SAW, waladin salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi apabila seorang telah meninggal dunia dan dia memiliki anak-anak yang saleh yang senantiasa berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, maka ini pun menjadi sumber pahala bagi dia walaupun dia telah meninggal dunia. Nah, yang jadi perhatian kita bahwa kebaikan apabila anak itu menjadi anak yang soleh, kebaikannya akan kembali ke siapa? Kembali kepada orang tua. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh. Kenapa? Kebaikannya akan kembali kepada orang tuanya. Min babil faedah. Sebagai faedah, di sini Nabi SAW mengatakan bahwa waladin saleh yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebaik-baik amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal adalah berdoa untuk kedua orang tua. Sebagian orang mengira bahwa mereka bersedekah atas nama orang tuanya, atau mereka berpuasa untuk orang tuanya, atau mereka membacakan Al-Quran untuk kedua orang tuanya. Bukan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka hendaknya yang kita lakukan adalah mendoakan mereka berdua. Dari mana kok kita tahu bahwa amalan ini lebih baik? Karena Rasulullah SAW itu tidaklah pernah menunjukkan kepada kita melainkan perkara yang terbaik. Kalau misalnya bersedekah atas nama orang tua itu yang lebih baik, maka niscaya Rasulullah SAW akan mengatakan apa? Yatasaddaq anhu. Waladun saleh yatasaddaq anhu. Anak yang saleh yang bersedekah atas nama siapa? Orang tuanya. Kalau misalnya berpuasa untuk orang tua itu yang lebih baik, maka Rasulullah akan mengatakan yasumulahu. Waladun saleh yasumulahu. Anak yang saleh yang berpuasa untuk orang tuanya. Tapi di sini Rasulullah SAW membimbing kita. Kata Rasulullah, waladin saleh yad'u lahu. Anak yang saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Kembali kepada pembahasan kita. Hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan anak yang soleh itu tidak hanya kembali pada diri sang anak, tapi juga kembali kepada orang tuanya. Demikian juga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya tarbiyah atau pendidikan anak itu menjadi penting karena setiap anak itu lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan polos. Siapa kemudian yang membentuk? Siapa yang kemudian membentuk anak ini menjadi anak soleh? Al-jawab, orang tuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Jadi dia masih bersih, putih dan polos. Lantas siapa yang membentuk anak ini? Kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. Au yunasiranihi, atau yang menjadikan dia Nasara. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia seorang Majusi. Sehingga apa? Yang membentuk
anak itu adalah kedua orang tuanya. Bukan hanya guru, bukan guru atau siapa, tapi yang pertama kali membentuk anak, apakah dia mau menjadi anak yang saleh atau menjadi anak yang tidak saleh, tidak berbakti kepada orang tuanya, itu semua kembali kepada orang tua. Itu kembali kepada orang tua. Dan di dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka mencoba mendidik anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kepada Nabi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman." Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya memikirkan diri beliau sendiri, tapi juga memikirkan bagaimana masa depan anak keturunan beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni," jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim punya perhatian terhadap anak keturunannya. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar keturunannya tersebut tetap berada di atas tauhid, tetap berada di atas at-tauhid. Khawanifiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Ismail. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang Nabi Ismail, "Wadhkur fil kitabi Ismail." Dan ingatlah apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ismail. "Innahu kana shadiqal wa'd." Dahulu Nabi Ismail itu adalah orang yang menepati janji. "Wa kana rasulan nabiyya." Dan dahulu beliau itu adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. "Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu tidak hanya memikirkan diri beliau sendiri, tapi juga memerintahkan keluarganya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan anak keturunannya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Nabi Ismail itu diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah pimpinan keluarga yang baik, yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan keluarga, memikirkan anak keturunannya, memerintahkan mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan keluarganya untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Beliau memerintahkan anak keturunannya, memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan az-zakat. Demikian juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yakub alaihissalam. Di dalam surat Yusuf dikisahkan dengan panjang lebar bagaimana hubungan antara Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Bagaimana Nabi Yakub mengkhawatirkan Nabi Yusuf ketika ingin dibawa oleh saudara-saudaranya untuk bermain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf." Maka saudara-saudara Yusuf itu berkata kepada Nabi Yakub, kepada bapaknya, "Qalu ya abana, wahai bapak kami, ma laka la ta'manna ala Yusuf." Kenapa kamu tidak merasa aman terhadap kami ketika kami membawa Yusuf?
wa inna lahu lanasihun. Padahal sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang ingin berbuat baik kepada Yusuf. Kemudian kata saudara-saudara Yusuf, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Kata saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yakub, arsilhu ma'ana. Kirimkan, utuslah Yusuf bersama kami. Besok kami bersenang-senang dan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang akan senantiasa menjaga Nabi Yusuf. Tapi bagaimana tanggapan Nabi Yakub alaihissalam menanggapi anak-anaknya yang ingin mengajak Nabi Yusuf alaihissalam itu untuk bermain-main? Apakah Nabi Yakub merelakan demikian saja anak-anak Nabi Yusuf dibawa? Al-jawabul la. Kata Nabi Yakub alaihissalam, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Kata Nabi Yakub alaihissalam, inni la yahzununi an tadhhabu bih. Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf itu membuatku sedih. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Dan aku takut, kata Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya Yusuf itu nanti akan dimakan serigala dan kalian lengah dari penjagaan kalian terhadap Yusuf. Ini menunjukkan apa? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan bahwasanya seorang orang tua itu harus memiliki rasa kekhawatiran terhadap anaknya. Jangan sampai anaknya itu mendapatkan pergaulan yang negatif. Jangan sampai anaknya itu mendapatkan pergaulan yang negatif. Hendaknya seorang orang tua itu memiliki sifat protektif, melindungi anak-anaknya jangan sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang mencelakakan dia. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam. Siapa yang membawa Nabi Yusuf? Saudara-saudaranya sendiri. Tapi Nabi Yakub dengan rasa sayangnya tetap merasa khawatir. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Sungguh membuat aku sedih, membuat aku khawatir kepergian kalian bersama Yusuf. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum ghafilun. Wa antum anhu ghafilun. Dan kata Nabi Yakub alaihissalam, dan aku khawatir dia akan dimakan serigala. Dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun. Dan kalian terhadap Yusuf itu lalai dari penjagaan. Sekarang betapa banyak kita dapatkan sebagian orang tua tidak peduli anaknya di mana, anaknya bergaul bersama siapa, anaknya main kemana. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, tidak pernah mencek anaknya di mana. Padahal mungkin anak-anaknya bergaul dengan lingkungan yang rusak, main dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka perlu apa yang kita saksikan dari para nabi alaihissalam, bagaimana penjagaan mereka terhadap anak-anak mereka, bagaimana mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perlu kita teladani. Ini semua perlu kita teladani. Jangan hanya sebagai wacana saja, tapi perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana tugas seorang bapak untuk mengecek di mana anaknya, di mana anaknya berada sekarang, siapa saja temanmu. Itu perlu dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Jangan hanya menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Bagaimana siapa teman dia di sekolah, itu semua perlu dicek. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam. Demikian protektifnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf ini ingin berangkat bersama saudaranya. Siapa? Saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Tapi Nabi Yakub tetap mengkhawatirkan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini pembukaan dari kita untuk agar kita memahami betapa pentingnya kita tahu bagaimana cara metode mendidik anak. Karena besarnya tanggung jawab yang ada di pundak orang tua. Bagaimana besarnya tanggung jawab yang ada di pundak orang tua. Apabila dia berhasil
mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang soleh, maka dia pun akan menjadi orang yang bahagia. Tapi apabila dia gagal atau tidak mendidik anaknya dengan metode yang islami, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila dia tidak mendidik anaknya dengan metode yang islami, kemudian dia gagal, maka dia telah menjadi orang-orang yang celaka. Ini sedikit pembukaan dari kita sebelum kita masuk ke metodologi mendidik anak. Baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke metodologi. Mungkin di sebagian ikhwan sudah memiliki modul. Itu ringkasannya. Ringkasan dari apa yang akan kita sampaikan. Di antara beberapa metodologi Islam dalam mendidik anak, yang pertama dan yang paling penting itu adalah memberikan pendidikan akidah yang sahihah kepada anak sejak dini. Yang pertama, perkara yang paling penting dan menjadi prioritas kita bersama adalah memberikan pendidikan akidah yang sahihah kepada anak secara dini. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membonceng Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni muallimuka kalimatin." Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfadka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ay yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah apabila seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk memberikanmu faedah, maka mereka tidak akan bisa memberikan faedah kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis bagimu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau istama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Sebaliknya apabila mereka ingin memudaratkanmu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis bagimu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Bapak dan ibu-ibu, ikhwani fiddin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas.
dalam waktu usia beliau waktu itu masih kecil. Kata Nabi SAW apa? Ya gulam, wahai anak. Wahai anak, menunjukkan pada waktu itu usia Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Kemudian kata Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas perkara-perkara yang sangat penting. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Artinya apa? Ya anak, jagalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagimu. Laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagimu. Dan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatkan Allah yang akan membimbingmu. Ketika engkau berjalan, Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbingmu. Ketika engkau butuh pembimbing, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan jalan bagimu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar dan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lihat demikian agungnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Abbas, padahal dia masih berusia muda, masih kecil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani meminta dalam perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan nasihat yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan nasihat yang sangat agung kepada beliau. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ay yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila seluruh umat manusia itu ingin memberikan manfaat kepadamu, maka mereka itu sesungguhnya tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas untuk beriktimad, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bergantung kepada makhluk. Kenapa? Karena sesungguhnya manfaat yang diberikan oleh makhluk itu semuanya tergantung dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ijtama'u ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Sebaliknya apabila mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, maka sesungguhnya mereka tidak memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup nasihat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ini bukan perkara yang sembarangan. Tapi beliau telah mencoba menanamkan akidah yang sahihah kepada Abdullah bin Abbas. Dan demikianlah hendaknya kita tanamkan akidah yang sahihah kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu mendapatkan pemahaman yang jelek dari berbagai macam media. Kita ketahui bersama bahwa media-media kita itu adalah media-media yang merusak akidah. Anak kecil dari kecil sudah ditakut-takuti dengan berbagai macam takhayul. Kamu jangan ke sana, nanti ada hantu. Kamu jangan lewat kuburan, nanti diganggu setan. Kamu. Jadi anak kecil sejak kecil sudah ditanamkan padanya takhayul, sehingga tidak punya
rasa keberanian. Tidak punya rasa keberanian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kami belajar di Yaman, lihat anak-anak Yaman di sana berani sekali. Kecil-kecil itu tidak ada yang namanya anak kecil itu takut. Takut kepada hantu, lewat depan kuburan, biasa saja mereka. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik untuk tidak takut dalam perkara-perkara yang seperti itu. Sedangkan kita dari kecil sudah dipenuhi dengan takhayul. Jangan lewat kuburan, nanti diganggu oleh setan. Jangan lewat tempat yang gelap-gelap. Jangan nakal, nanti kamu digigit setan. Sudah dari kecil sudah ditanamkan. Padahal Nabi SAW, lihat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada anaknya. Semuanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua orang ingin memudaratkanmu, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditanamkan untuk bertawakal, untuk beriktimad, berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika meminta pertolongan, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita sangat disayangkan anak-anak dari kecil sudah teracuni dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Di komik-komik kita dapati anak-anak ditakut-takuti dengan perkara-perkara takhayul, perkara-perkara khurafat. Dan ini menjadi tanbih, menjadi perhatian bagi kita semua untuk menjauhkan media-media semacam ini dari anak-anak kita. Dan hendaknya kita didik anak-anak kita dari ini dengan at-tauhid, dengan tauhid, dengan berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Luqman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idz qala Luqman libnihi. Ketika Luqman itu berbicara kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan ketika dia memberi nasihat kepada anaknya, apa yang dikatakan oleh Luqman? Kata Luqman alaihissalam, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Anaknya sudah dididik untuk mengetahui tauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya dosa besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selainnya itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Sehingga perlu dididik anak-anak itu untuk bertauhid sejak dini. Yang kita sayangkan, masih banyak saudara-saudara kita atau masih banyak kita temukan anak-anak dari kecil sudah diajari tauhid, bahkan sejak dari lahirnya diajari syirik. Bagaimana tidak? Ketika dia lahir, kadang-kadang boxnya anak-anak dikasih gunting atau dikasih benang-benang hitam dengan tujuan agar tidak mendapatkan bala. Ini masih kita dapati terutama di daerah-daerah untuk menangkal bala agar anaknya itu tidak mendapatkan sakit. Orang-orang menggantungkan macam-macam, menggantungkan gunting, ada yang menggantungkan yasin, ada yang menggantungkan banyak perkara. Padahal kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung tamimah, yakni apa saja yang digantung untuk menolak al-bala, untuk menolak kecelakaan atau mendapatkan kemudaratan, faqad asyrak, kata Nabi SAW. Maka sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Para ulama berbeda pendapat tentang apabila yang digantungkan itu ayat Al-Quran. Tapi yang lebih baik adalah meninggalkannya. Adapun yang selain Al-Quran, mereka sepakat bahwa yang menggantungkan perkara-perkara seperti ini, apalagi
kata-kata yang tidak bisa dipahami, ini termasuk syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung tamimah, perkara yang digantungkan untuk menolak bala atau mendapatkan manfaat, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Apabila si orang tua berkeyakinan bahwa yang dia gantungkan ini hanya menjadi sebab, adapun yang menolak kemudaratan dan mendatangkan kemanfaatan itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh pada syirik asghar, syirik kecil. Tapi apabila dia berkeyakinan bahwa barang-barang yang dia gantungkan tadi itu bisa menolak kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan dengan sendirinya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah jatuh kepada syirik akbar. Oleh karena itu kita ingatkan saudara-saudara kita dalam perkara ini. Masih banyak sekali. Kita lihat digantungkan kalung hitam atau di sininya dikalungi dengan benang hitam. Ini semua tamimah, masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perhatian terhadap akidah ditunjukkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau ingin meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bercerita, Am kuntum syuhada idh hadra Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian saksikan ketika Nabi Yakub menghadapi maut, ketika beliau mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Jadi Nabi Yakub ketika meninggal tidak bertanya kepada anak-anak, bagaimana kedudukan kalian di mata manusia, bagaimana jabatan kalian, bagaimana harta-harta kalian. Tapi yang diingatkan oleh Nabi Yakub, yang ditanya oleh Nabi Yakub, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kemudian berkatalah anak-anak Nabi Yakub, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kemudian anak-anaknya Nabi Yakub pun mengatakan kepada bapaknya bahwa kami akan menyembah sesembahanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesembahan bapak-bapakmu, yakni sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ilahan wahidah, yakni sesembahan yang satu, sesembahan yang tunggal. Sehingga ini semua menunjukkan apa? Perlunya perhatian khusus, perlunya perhatian yang besar dari orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya akidah yang sahihah sejak dini. Nah, mungkin sampai di sini sesi yang pertama. Kita break dulu sebentar. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah 10 menit. Allahu ta'ala a'lam.